Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Cecil, Saya Jaslyn. Saya Benzeno. Kami dalam video ini akan menjelaskan tentang berpikir komputasional. Selamat menyaksikan. Berpikir komputasional adalah metode pemecahan masalah dengan menerapkan ilmu teknologi komputer atau informatika. Nah, berpikir komputasional terbagi menjadi dua, yaitu struktur data dan literasi sains. Jadi yang selanjutnya adalah pengertian struktur data. Struktur data adalah metode untuk menyimpan, mengelola, dan mengatur data dalam komputer sehingga data dapat diakses dengan lebih efektif dan efisien. Nah, struktur data ini terbagi menjadi dua, yaitu linear dan tidak linear. Linear adalah jenis struktur data yang berhubungan dengan data lainnya sehingga bersifat lurus atau linear dan membuat baris antara data satu dengan data lainnya. Stack adalah tipe struktur data berbentuk satu garis lurus linear yang digunakan untuk mengelola urutan data yang tersimpan. Struktur data ini menggunakan prinsip LIFO, last in first out. Prinsip LIFO memiliki arti bahwa data yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data yang pertama dikeluarkan. Q adalah tipe struktur data yang berbentuk satu garis lurus atau linear. Q menggunakan prinsip FIFO atau first in first out. Array adalah struktur data linear yang menyimpan data secara berdekatan. Pencarian data dalam array dilakukan secara acak dengan mencari indeksnya, sehingga membuat proses pencarian menjadi lebih cepat dan efektif. Lalu yang terakhir adalah linked list, merupakan struktur data yang menyimpan data secara linear dan berurutan serta saling terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, setiap node dapat menyimpan dua nilai data dan pointer node selanjutnya. Pointer adalah bagian dari node yang berisi alamat untuk menghubungkan satu node dengan node selanjutnya. Salah satu bentuk struktur data tidak linear yang merupakan hubungan data bersifat hierarkis atau hubungan one to many antara elemen-elemen adalah tree dan graph. Graph merupakan tipe struktur data berbentuk tingkatan atau hierarkis dan bersifat tidak linear yang berisi beberapa node yang saling menghubungi satu sama lain. Struktur data ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu undirected graph yang berarti tidak semua node akan terhubung dengan garis, dan directed graph yang berarti setiap garis akan terhubung dengan garis dan semua node. Tree adalah tipe struktur data tidak linear yang menyimpan data secara tersusun sehingga membentuk sebuah pohon. Data tersebut disimpan secara hierarki yang memiliki beberapa level berbeda dan setiap node dapat terhubung satu sama lain oleh edge. Struktur data tree digunakan untuk mengelola data dalam bentuk hierarki yang dapat membantu melakukan pencarian data secara cepat dan efisien. Literasi sains sangat penting bagi manusia karena mampu meningkatkan cara berpikir seseorang secara logis dan dalam memahami sebuah informasi. Hal tersebut dapat bermanfaat dalam menemukan solusi untuk memecahkan suatu masalah. Lalu selanjutnya adalah manfaat dari literasi sains. Ada 4. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman analisis data yang berguna dalam memecahkan masalah. Lalu yang kedua adalah membuat keputusan yang lebih baik dan informatif dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, memahami, menganalisis, dan menginterpretasi data dengan lebih baik sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat menemukan solusi efektif dalam suatu permasalahan. Penerapan literasi sains dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya dekomposisi. Hal pertama yang dapat kamu lakukan yaitu memecah topik menjadi bagian-bagian yang kecil terlebih dahulu. Yang kedua, pengenalan pola. Setelah membagi topik menjadi bagian-bagian yang kecil, kamu dapat menentukan rute yang dilalui berdasarkan data yang kamu miliki. Ketiga, abstraksi. Abstraksi merupakan pilar berpikir komputasional yang bertujuan untuk melakukan hal yang sesuai dan berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Yang keempat, algoritma. Algoritma dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang efisien dan akurat. Nah, teman-teman. Implementasi. Pilar berpikir komputasional dapat diimplementasikan untuk mendukung
proses kegiatan penerapan literasi sains lebih terarah. Di antaranya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sekian video dari kami. Terima kasih. Jos. Weh, isi banget. Ada yang senang.